Kelapa sawit kita ini kan merupakan salah satu penghasil devisa negara tertinggi ya, non Iya. migas gitu. Tapi untuk 10 tahun kebelakangan ini produksinya relatif stagnan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya fruit set. Para entomolog ini mentengarai memang karena kinerja serangga penyerbuk alami yang ada saat ini sudah mulai menurun. Dibandingkan dengan Malaysia, kita ketinggalan untuk keragaman sumber daya genetik. Dan hasil laporan-laporan dari GAPKI juga, seluruh wilayah di Indonesia itu sudah terinvestasi oleh penyakit busuk pangkal batang ini. Jadi kita berada di kondisi tidak punya pilihan. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam podcast di El Sinta bersama saya Haryo Ristamaji, dan kita kali ini akan membahas mengenai suatu hal yang berbeda, yaitu mengenai masalah serangga. Kenapa serangga? Karena adalah serangga yang sangat fenomenal yang membuat industri sawit produktif, ya, dan akhirnya produktivitasnya akan lebih tinggi lagi. Nah, kita akan ngobrol mengenai hal itu dengan Direktur Perbenihan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan Ibu Ebi Rulianti, dan beliau sudah bersama saya. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Har. Sehat, Ibu, ya? Sehat, alhamdulillah. Ini satu hal yang sangat menarik dan sangat fenomenal menurut kami, Bu. Jarang-jarang ada launching, yaitu yang di launching adalah serangga gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan disupport oleh sejumlah asosiasi begitu, termasuk GAPKI, mengenai serangga itu begitu, Bu. Bisa cerita, Bu, ini sebenarnya serangga apa dan kenapa sampai sebegini viral ya? Iya. Serangga ini di launching begitu oleh Kementerian Pertanian, Bu. Iya. Ya, jadi begini, kelapa sawit kita ini kan merupakan salah satu penghasil devisa negara tertinggi ya, non migas gitu. Tapi untuk 10 tahun kebelakangan ini produksinya relatif stagnan. Nah, kita mentengarai salah satu penyebabnya adalah rendahnya fruit set. Rendahnya proses pembentukan buah kelapa sawit itu sendiri itu. Fruit set itu apa, Bu? Fruit set jadi proses pembuahan supaya kelapa sawit ini kan perlu ada proses penyerbukan. Oh, gitu. Polen masuk ke bunga betina itu sehingga terjadi pembuahan. Nah, kalau ini tidak terjadi, buah itu ada tetapi dia partenokarpi. Jadi dia apalagi tuh istilahnya ya. Iya, jadi kalau bahasa sederhananya kempes gitu buahnya. Tidak ada isinya. Itu karena ada kecenderungan penurunan fruit set itulah gitu ya. Para entomolog ini mentengarai memang karena kinerja serangga penyerbuk alami yang ada saat ini sudah mulai menurun. Gitu. Dulu pada saat awal sejarahnya kita mendatangkan sawit dari negara center of origin kelapa sawit dari Afrika. Kita mendatangkan kelapa sawit tapi kita lupa membawa perangkatnya. Oh, sawit itu dari Afrika ya, Bu? Afrika aslinya. Dan lupa membawa perangkatnya. Perangkatnya itu serangga itu? Perangkatnya itu serangga. Salah satunya gitu. Ya? Nah, jadi dulu itu pada saat kelapa sawit diintroduksi ke Indonesia, keberhasilan pembuahannya itu hanya 40%. Nah, dan itu pun hanya mengandalkan dari angin segala macam gitu ya, dan itu ya terbukti lah sangat rendah. Nah, sehingga dulu pada tahun 83, 40 tahun yang lalu kita melakukan introduksi dari Kamerun. Yang kita introduksi itu serangga penyerbuknya spesiesnya Elodobius camerunicus. Nah, dia memang serangga alami yang hidup di bunga jantan. Serangga alami yang memang hidupnya di bunga jantan kelapa sawit gitu. Ya. Nah, tahun 1983 itu kita mengintroduksi hanya 508 ekor. 508 ekor. Nah, dari tahun 83 ke sini gitu kan itu sudah sekitar 40 tahun. Iya. Nah, itu dulu tuh sempat sampai 70% peningkatan pembuahan kelapa sawit ini sebagai dampak dari kita melakukan introduksi dari serangga penyerbuk ini. Nah, ini karena sudah 40 tahun kita hanya mengandalkan satu serangga penyerbuk, Elodobius camerunicus itu, ekosistem juga banyak berubah gitu ya, terpengaruh
hujan, iklim, segala macam, penggunaan pestisida kimia, segala macam ini mengakibatkan efektivitas dari si serangga penyerbuk ini mulai menurun. Dan kita punya data-data di beberapa perusahaan gitu ya, karena populasi serangga penyerbuk ini turun, akhirnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini menggunakan asisten polinasi. Apa Jadi itu? pakai tenaga manusia. Oh gitu. Iya, jadi Kata kita orang bilang ini manual lah begitu ya? manual, ya. Karena harus pakai tenaga manusia, biayanya mahal. Satu, kita harus ngumpulin polennya. Apa itu polen? Polen itu material dari bunga jantan yang dia nanti akan masuk ke dalam bunga betina. Jadi dikumpulin dulu gitu kan. Itu prosesnya yang mahal juga gitu kan, dan tingkat keberhasilannya khawatir ini juga terkontaminasi segala macam. Habis gitu kita harus punya tenaga orang terampil gitu. Karena tidak bisa sembarangan juga. Misalkan Pak Har, saya minta Pak Har tolong ya ditiupin aja tuh, diserbukin gitu. Belum tentu jadi Pak. Jadi kita harus punya kompetensi juga gitu untuk menjadi seorang tenaga asisten polinasi. Nah ini biayanya cukup besar. Belum kalau kita bicara dengan lahan sawit yang sangat luas. Berapa ratus orang yang kita perlukan untuk melakukan polinasi ini. Sehingga pada saat itu kami dari Dirjen Bun bersama dengan Gapki berdiskusi bagaimana nih upaya yang harus kita lakukan gitu. Kita tidak bisa mengandalkan Elaedobius cameronicus yang saat ini ada, kemarin itu ada gitu, karena sudah turun. Serangga itu yang udah diintroduksi tahun 83. 83 ya. Berarti beda dengan yang didatangkan yang nanti. Ada yang sama, ada yang sama gitu. Jadi kan yang kemarin kita datangkan itu ada 3 spesies, Elaedobius cameronicus, Elaedobius subvitatus, sama Elaedobius plagiatus. Bu, sebelum kita bahas yang 3 spesies ini ya, saya ingin tahu dulu Bu, sebenarnya kalau serangga itu dalam hal penyerbukan itu dari bunga betina ke jantan itu sebenarnya prosesnya tuh gimana sih? Apa dia bawa secara sengaja atau dia bawa tidak sengaja? Terus dia masuk ke jantan akhirnya kena dan ini bisa dicerita Bu. Kita ini awam banget nih. Ya enggak, kita enggak tahu. Ya mudah-mudahan saya juga ini jelas gitu ya, karena bukan entomolog juga gitu. Jadi tapi punya sedikit ilmu lah tentang serangga gitu. Jadi karena si serangga penyerbuk ini habitat alaminya tinggalnya di bunga jantan. Oh, gitu. Bunga jantan itu kecil banget ukurannya. Kalau kita tahu kutu beras. Oh ya, mungkin mudah-mudahan Bapak lihatlah kutu beras gitu ya. Segitu ya Bu? Segede itu. Jadi kutu beras dia tinggal di dalam bunga jantan. Bunga jantan ini kan penuh dengan polen. Tapi itu bisa terbang yang tadi? Iya terbang Pak. Jadi dia terbang di dalam polen itu, akhirnya nempel itu. Si polen itu nempel di badannya serangga ini gitu. Nah pada saat bunga betinanya antesis, mekar, dia mengeluarkan wangi khas juga gitu. Ini si serangga ini tertarik nih. Dia datanglah ke bunga betina ini. Secara tidak sengaja si polen-polen inilah pindah gitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya si polen ini tuh nempel gitu di badannya dia gitu. Dia nempel karena dia habitatnya tinggalnya di situ. Dia tidak memakan tanaman-tanaman lain. Dia hanya tinggal di bunga jantan itu, nempel semua di badannya gitu. Terbang, tertarik dengan bunga betina. Pindah ke situ, itulah yang dinamakan penyerbukan alami. Dan itu keberhasilannya bisa sampai dengan 70%. Tinggi ya Bu ya? Tinggi Pak. Nah bayangkan itu kan makhluknya kecil dan ribuan di lapangan. Mungkin sekarang sudah jutaan ekor juga gitu. Yang kan kita rilis tanggal 9 April kemarin. Kemarin kita di Marihat itu 7.000 ekor yang kita introduksi dilepas ya di Marihat. Di lokasi lain itu sekitar total itu ada 150.000 ekor. Dalam waktu 1 sampai 2 bulan kan dia proses ininya ya, masa hidupnya, perkembangannya dari telur menjadi pupa menjadi serangga dewasa itu sekitar 2 minggu, ada juga yang sampai 3 bulan. Itu ya berarti sudah ribuan sekarang. Ribuan ekor gitu. Dan binatang itu, serangga itu termasuk yang rentan mati nggak sih Bu? Dan usianya berapa? Dia usianya tergantung sih. Kayak yang subvitatus itu bisa sampai dengan
2 bulan. 2 Rata-rata bulan. sampai 1 sampai 2 bulan. 60 Yang paling hari ya? lama umurnya itu yang Subvitatus yang kecil. Yang paling pendek umurnya yang Plagiatus. Dia yang ininya lebih besar. Karena gitu. 3 spesies itu tadi 3 ya? spesies gitu. Oh gitu. Jadi itu akan membantu penyerbukan secara alami. Secara alami. Iya. Karena kita ada juga Pak teknologi-teknologi baru ya, kita menggunakan misalnya drone gitu ya, atau tadi yang asisten polinasi orang ya. Orang yang punya kompetensi, dia punya brevet khusus gitu. Tapi bayangkan misalkan kita pakai drone gitu. Drone itu kan besar. Tidak bisa juga dia masuk ke celah-celah bunga dia dilempar itu. juga kan Iya, gitu ya. sementara posisi bunga jantan itu kan di antara pelepah-pelepah ya, nyelip lah bahasa sederhananya kan, nyelip di sini di atas. Drone kan tidak bisa menjangkau semua. Iya betul. Nah, sementara kalau serangga ini kan ukurannya kecil banget gitu. Dia bisa masuk ke celah-celah ini dan dia daya baunya ya. Iya, dan daya terbangnya juga lumayan gitu. Kalau dalam 1 bulan itu Subvitatus itu bisa sampai dengan 100 sampai 200 meter. Dia bisa terbang sendiri gitu ya, belum dia terbawa angin gitu. Jadi proses penyebarannya juga lumayan. Jadi kalau kita introduksi di kebun Bapak misalkan gitu, Amin, tetangganya bisa kebagian juga itu serangganya. Kebun serangganya. sawit nih luar biasa. Amin. Gitu. Tapi jadi kalau lihat dari iklim, cuaca di kita tropis kan ya. Apakah itu cocok untuk serangga itu? Jangan-jangan malah bukan berkembang biak malah mati, Bu. Enggak, insya Allah cocok sih gitu ya. Jadi kemarin itu yang Subvitatus yang Camerunicus kan sudah terbukti ya dari 83 ini berkembang di Indonesia sampai sekarang. Yang Plagiatus sama Subvitatus udah kita uji coba juga di laboratorium kan, di insektariumnya PPKS. Itu PPKS dengan apa itu, Bu? Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Marihat. Itu pusat penelitian kelapa sawit tertua di Indonesia. Di bawah RPN, Riset Perkebunan Nusantara. Oh, berarti itu di Kementan, Bu ya? Itu PTPN 3 Holding. PTPN 3. Iya, jadi riset khusus itu Riset Perkebunan Nusantara. PPKS itu di bawahnya khusus menangani riset kelapa sawit. Jadi dulu tahun 83 juga kita melakukan riset perbanyakannya itu di situ di Marihat. Nah, ini kita mengulang lagi sejarah. Kita perbanyak lagi di situ dan itu dicoba dengan berbagai suhu gitu ya, segala macam, dia tetap survive gitu serangganya. Kok berani sampai bilang keberhasilannya peningkatan sampai 70% ya, Bu ya? Apa memang dari result atau riset yang dilakukan dan juga di Tanzania betul ya, Bu ya? Iya. Di Tanzania sudah dengan serangga itu, Bu. Sejauh mana analisa yang dilakukan dari teman-teman di sana? Kalau mungkin bicara di sini dulu ya Pak ya. Yang Camerunicus itu pada saat kita introduksi, keberhasilan fruit set, keberhasilan pembuahan itu memang sampai dengan 70%. Nah, itu berkorelasi dengan peningkatan produksi. Tapi tidak semata-mata juga gitu ya, keberhasilan pembuahan berkorelasi langsung dengan peningkatan protas sekian, karena kan tetap ada faktor-faktor lain kan, pupuk gitu air, kan, pengendalian hama penyakit, penanganan air segala macam lah itu berpengaruh. Jadi kalau saya bisa ini kan mungkin kenaikan produksinya bisa sampai sekitar 10%. Efek dari serangga ini gitu kan, kalau dia secara tunggal gitu. Tapi keberhasilan pembuahannya bisa sampai dengan 70%. Oh, gitu. Berarti kalau pembuahannya itu dijaga dengan baik, ya nggak 10% dong, Bu ya? Iya. Lebih naik lagi dong ya. Asal faktor lainnya juga mendukung. GAP ya, Good Agriculture Practices-nya diterapkan, pupuknya sesuai. Kemudian penanganan hama penyakitnya. Sekarang ini kan Indonesia atau pemerintah negara sudah mencanangkan B50 ya. Kalau produksinya segini-segini aja kan nggak kekejar gitu. Nah, oleh sebab itu kan harus ada didorong dengan serangga ini gitu. Jadi apa aja, Bu ya, kalau misalnya pembuahannya oke nih, yang harus dijaga apa aja tuh supaya tetap sama-sama ya, minimal nggak 70% lah, 50% lah gitu. Gimana? Jadi mungkin dari awal kita terkait dengan pemilihan lahannya gitu ya. Lahannya harus sesuai untuk budidaya sawit, karena sekarang karena kecenderungan orang ini anime untuk menanam sawit ini kan luar biasa, Pak. Tapi ada faktor-faktor pembatas juga gitu ya. Ini satu, kesesuaian lahan. Yang kedua, pemilihan varietas.
varietas unggul. Varietas ya. Nah, kebetulan di kami tuh Ada varietasnya Bu yang varietas bagus. unggul kelapa sawit yang sudah kita lepas, varietas unggul nasional itu ada 84 varietas. Nah, salah satunya ada yang moderat tahan penyakit busuk pangkal batang. Yang ini menjadi salah satu monster lah kalau bisa kita bilang ya. Jagoan lah itu ya. Monster penyakit yang paling menakutkan di kelapa sawit itu adalah penyakit Ganoderma. Penyakit busuk pangkal batang. Itu ya. Ya. Dan hasil laporan-laporan dari GAPKI juga, seluruh wilayah di Indonesia itu sudah terinvestasi oleh penyakit busuk pangkal batang ini. Jadi kita berada di kondisi tidak punya pilihan, lahan kita tuh sudah terinvestasi gitu, sehingga salah satu faktor yang bisa kita kendalikan adalah kita menggunakan varietas unggul yang tahan atau moderat tahan Ganoderma. Ada kita punya Bu? Ada, kita banyak sudah merilis beberapa varietas itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus punya varietas yang bunga jantannya banyak. Oh, itu beda-beda ya? Itu ternyata? beda-beda Pak. Oh, baru tahu. Karena kalau kita hanya bunga betina saja gitu ya, atau sek rasionya ya kalau kita bilang sek rasio antara bunga betina dan bunga jantan lebih banyakan betina. Nah itu pembuahannya juga tidak maksimal. Apalagi kalau serangga penyerbuknya tidak ada gitu. Sehingga kita selain upaya tadi, salah satu upaya saja sih Pak yang serangga penyerbuk itu, kita upayanya tadi melakukan penelitian dan melepas varietas yang sek rasio bunga jantannya lebih tinggi. Kemudian pengendalian hama penyakitnya ya, yang terutama tadi penyakit busuk pangkal batang. Ganoderma ini udah luar biasa itu. Kita punya lah teknologi yang sudah banyak dikembangkan ya. Itu hamanya apa sih, masuk ke batangnya gitu ya? Kalau dia bukan hama Pak, penyakit. Oh, penyakit. Jadi dia jamur. Kalau mungkin Pak Har pernah masuk ke kebun sawit, biasanya di pangkal batangnya itu ada jamur-jamur kayak apa sih? Warnanya apa, hitam gitu? Rada orange. Tubuh buahnya tuh warnanya orange. Kalau sudah keluar ini itu berarti serangannya itu sudah tingkat lanjut gitu. Tinggal rubuhnya aja tuh pohonnya ya. Dan di atas tuh biasanya pucuk daunnya itu sudah berbentuk kayak tombak gitu. Habis itu nanti udahlah tinggal nunggu roboh itu. Oh, gitu. Nah, itu yang paling dikhawatirkan gitu. Jadi dalam meningkatkan produksi ini ya memang harus terintegrasi gitu. Serangga penyerbuknya oke, varietasnya oke, pengendalian hama penyakitnya jalan gitu ya, dan tentu saja faktor sosial juga kan harus bisa kita kendalikan. Itu sih kalau menurut saya kuncinya. Tidak bisa juga kita bisa nanti kita klaim, oh kok dengan masuknya serangga penyerbuk tapi protasnya tidak signifikan ya. Kita juga perlu mengevaluasi faktor-faktor lain yang menjadi pendukungnya. Tapi minimal 10% lah. 10% begitu ya? bisa kita ini kan. Tapi ngomong-ngomong, sekarang kita berapa sih Bu, 1 hektar tuh menghasilkan berapa sih? Berapa ton sih Bu yang average ya? Yang kita ada di Indonesia ini perkebunan? Rata-rata berapa ya? Saya lupa itu kalau nanti takut salah jawab ya. Nanti tanya berapa ya? 35 ton atau berapa gitu ya? Artinya masih bisa ditingkatkan sebenarnya? Masih. Jadi potensi. Jadi gini kan Pak Har. Jadi pada saat kita merilis setiap varietas itu, keunggulannya itu kan semuanya mengusung protas ya. Protasnya sampai sekian puluh ton per hektar segala macam. Di skala laboratorium itu tercapai. Kan kita pada saat melakukan pelepasan varietas itu ada skala laboratorium dan ada skala rumah kaca atau lingkungan tertentu yang kita jaga kondisinya, itu tercapai. Tapi pada saat dirilis ke lapangan karena faktor eksternalnya banyak, kadang tidak tercapai gitu. Itulah yang tadi saya bilang harus dijaga ekosistemnya, pengendalian hamanya, GAP-nya harus diterapkan segala macam. Itu kalau kita bisa ke situ Pak, tidak perlu kita banyak-banyak melakukan ekstensifikasi ya. Kita cukup melakukan intensifikasi itu insya Allah dan gitu. Cepat ya Bu ya, kalau misal dari nanam kan sampai berbuah kan lama itu ya. Rata-rata buah pasir itu 2-3 tahun tuh sudah keluar. Oh iya? Iya, buah Jadi pasir namanya. dari nanam sampai buah pasir itu 3 tahun, 2-3 tahun. Ada ya? varietas yang 2 tahun itu sudah hebat ya. berbuah. Tapi kan kalau yang udah ada terus kita optimalisasi dengan serangga itu kan sudah cepat kan. Sementara kan Pak Presiden ini kayaknya pengen gercep gitu kan. Iya. Jadi bisa dengan serangga ini. Karena saya kepikir begini, dengan kita melakukan optimalisasi lahan hasilnya dengan serangga ini kan jadi agenda untuk B50 atau agenda-agenda yang dirancang oleh pemerintah ini kan bisa lebih cepat ya. Karena kita ini kan
negara sebagai penghasil CPO terbesar begitu kan Bu ya. Dan kalau memang ini bisa digenjot lagi, bisa jauh lebih optimal lagi begitu ya. Iya, betul Pak. Itu salah satu upaya untuk tadi intensifikasi itu. Selain kan kita juga pemerintah punya program peremajaan sawit rakyat gitu ya, yang dibiayai dari dana BPDP gitu kan. Tapi secara swadaya juga sebetulnya karena anime masyarakat ini menanam kelapa sawit ini masih luar biasa, secara swadaya juga penanaman kelapa sawit ini masif. Nah, ini supaya kita menjaga ini ya salah satu caranya ini serangga penyerbuk kita masukkan. Terus kita juga dengan BPDP itu, ini kan pembiayaan untuk pemasukan serangga penyerbuk ini kan melalui pembiayaan BPDP Pak. BPDP? Badan Pengelola Dana Perkebunan. Oke. Gitu. Jadi itu BLU. Yang dananya itu pungutan CPO kan, pungutan CPO dikelola, dia balik lagi ya, balik lagi untuk sawit lagi. Dan banyak penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Salah satunya ini pemasukan serangga penyerbuk itu riset inisiatif antara kita Dirjenbun Kementan dengan Gapki. Kemudian pemasukan sumber daya genetik juga dari Tanzania, termasuk penelitian-penelitian untuk pengendalian hama penyakit, penelitian pengelolaan lingkungan segala banyak dibiayai oleh BPDP, dan itu endingnya bisa diindustrialisasi dan dinikmati manfaatnya oleh petani maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit secara umum gitu. Nah, untuk yang serangga ini apa juga merambah juga ke perkebunan rakyat Bu? Iya. Gimana caranya kita bisa tahu itu? Kemarin itu karena dalam proses introduksi kelapa sawit ini pembiayaannya pakai dana BPDP. Itu kan menggunakan dana publik ya Pak ya. Tapi dalam prosesnya juga kita menggunakan dana konsorsium kelapa sawit, karena ada beberapa komponen kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh BPDP, dan termasuk kompensasi yang dimintakan oleh Tanzania. Tanzania itu mereka minta dibangunkan seed processing unit untuk kelapa sawit, untuk kecambah kelapa sawit. Kemudian minta juga nggak gratis ya? Nggak gratis Pak, tapi itu segitu murah Pak. Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Nigeria, itu udah susah. Ini mereka tuh relatif gampang. Mereka hanya minta peningkatan SDM mereka. Jadi saat ini ada master lagi sekolah S2 di IPB. Oh gitu. Jadi mereka barterannya itu SDM-nya mereka minta dilatih segala macam, disekolahkan di sini Pak, IPB di vokasi kalau tidak salah. Kemudian dibikinkan seed processing unit gitu kan segala macam. Nah, dia punya serangga itu harusnya dia produksinya tinggi dong Bu. Tinggi, tapi pengelolaan kelapa sawitnya jauh Pak dibanding kita. Mereka masih kelapa sawitnya tradisional. Jadi masih kelapa sawit asal dari Afrika, ya kan? Tapi kenapa Afrika kok nggak terlalu hebat produksinya, sementara di Indonesia ini kan perkebunan terbesar di dunia ya Bu ya? Ada Indonesia, apa cocoknya di Indonesia ini Bu? Sebetulnya kalau dibilang cocok ya center of origin-nya kan di sana Pak. Memang aslinya di sana, dibawa ke kita beradaptasi sesuai cocok gitu kan, dan kita serius menanganinya, dimulai dari SDM-nya, teknologinya apa segala macam, kita berkembang luar biasa. Satu kita, kedua kan Malaysia gitu. Nah di sana kalau menurut teman-teman nih yang sudah turun ke sana pada saat eksplorasi, kelapa sawitnya itu masih sebagai komoditi di pekarangan gitu. Untuk seed processing unitnya juga masih minimalis banget gitu. Dan jadi, dia belum dibuat dengan industri begitu ya? Belum. Sementara potensi bahan tanamannya itu masih luar biasa Pak. Jadi mereka di daerah-daerah kering gitu, produksinya masih tinggi gitu kan. Terus serangga penyerbuknya banyak dan gede-gede gitu dibandingkan serangga yang ada di Indonesia. Makanya kita melakukan introduksi dari sana. Makanya kemarin mereka minta dibuatkan seed processing unit gitu ya. Karena mereka apa tuh seed processing unit? Seed processing unit itu tempat untuk pengelolaan kecambah kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini kan pada saat dipanen kan itu masih ada cangkangnya apa segala macam. Yang dijual itu kan yang sudah berbentuk biji ya. Itu prosesnya panjang Pak. Kalau Pak Har gitu ya sempat nanti kita kunjungi tuh ada 21 perusahaan kecambah kelapa sawit. Itu teknologinya modern. Kita tidak, dulu awalnya saya juga tidak membayangkan kecambah kelapa sawit jatuh segala macam pasti tumbuh kan. Ternyata itu prosesnya panjang.
sampai dia mendapatkan biji sawit yang legitim, yang legal gitu ya. Karena sawit itu nggak bisa sembarangan, Pak. Pak Har ngambil pada berondolan, jatuh misalkan gitu, tanam, mungkin hidup, tapi tidak berbuah. Kenapa? Karena kelapa sawit itu yang kita tanam itu yang pesifera, yang tenera. Jadi dia tuh ada dua, ada bunga jantan, itu dura, ada betina, itu pesifera. Yang kita tanam itu tenera. Bukan dua-duanya itu dong? Bukan, jadi ini dikawinkan, dapatlah ini. Ya Allah, betapa rumitnya. Jadi saya mungkin gitu ya. Berarti pembibitannya juga susah ya Bu? Susah. Jadi saya menghimbau nih kepada masyarakat gitu ya, pekebun, petani maupun perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan mungkin ini, pergunakanlah benih kelapa sawit yang bermutu, bersertifikat dan berlabel. Kenapa gitu? Karena pada saat kita salah menggunakan benih, kita menggunakan benih asalan, kerugiannya itu akan terlihat 3 atau 5 tahun yang akan datang. Banyak Pak yang udah lama-lama nggak berbuah gitu ya. Iya, sementara input untuk penanaman kelapa sawit ini kan yang tinggi di 3 tahun pertama. Pengolahan lahannya, pupuknya harus maksimal, tenaga kerja, investasinya tuh besar Pak. Barulah setelah itu, setelah 3 tahun keluar buah pasir, dia kan setiap bulan panen itu Pak. Udah tinggal setiap bulan ya? Setiap bulan. Apalagi sekarang harganya per TBS itu kan 3.500 ya kalau tidak salah Pak. Itu termasuk tinggi? Oh tinggi Pak. Jadi di saat petani sawit itu Bapak datanglah ke perkebunan kelapa sawit. Yang namanya mobil kalau di kita ya, Pajero, udah paling keren lah. Di sana itu buat ngangkut kayu bakar Pak. Oh gitu ya Pak? Di kebun-kebun kelapa sawit itu udah bukan hal yang aneh. Lu mau ke sana enggak? Rehan mau ke sana. Jadi penggunaan benih unggul itu sudah megang kunci keberhasilan 50% dari keberhasilan produksi tinggi. Ditambah karena lagi tadi serangga penyebuk 10% tuh udah 60. Belum dengan penggunaan pupuk segala macam. Karena sayang banget ya kalau udah lama-lama nggak berbuah gitu ya. Iya. Berarti kan dia harus cabut lagi, ganti lagi, tanam lagi gitu ya. Iya. Dan gimana mau achieve hasil nasional gitu. Kan kalau hasil nasional itu kan digabung ya Bu antara perusahaan dan perkebunan rakyat gitu ya. Gabung Pak. Digabung gitu bisa dielaborasi sehingga kita mendapatkan sesuatu ini gitu. Dan serangga itu berarti artinya ketika di launch pada bulan April kemarin, sekarang April Mei ya udah hampir sebulan, dia tuh udah terus berkembang biak. Iya. Itu di daerah mana Bu? Kemarin kita di Sumatera ada Pak. Yang ada 14 konsorsium perusahaan kelapa sawit. Lupa saya nama-nama perusahaannya ya. Tapi di Sumatera ada. Itu dilepas di situ. Terus dilepas sana lagi. Iya. Jadi anggota gitu konsorsium ini kan kita pertama pembiakan kan di Marihat. Oh itu sebelum itu dibiarkan dulu ya? Iya Pak, dipembiarkan. Jadi kita nggak bawanya dikit dong dari Tanzania itu. Dari Tanzania itu dibawa kalau tidak salah 6.000 ekor. 6.000 dibawa ke sini dan itu juga kita tidak asal lepas. Itu diawasi ketat oleh karantina. Kita harus pastikan bahwa serangga ini bukan invasif alien spesies. Ya, jadi dia dipastikan bukan sebagai serangga hama. Dipastikan dia tidak membawa penyakit OPTK-A1. OPTK-A1 itu penyakit yang hanya ada di luar negeri dan tidak ada di Indonesia. Dan dia tidak menjadi inang untuk atau menjadi hama lah untuk tanaman-tanaman lain, termasuk kan di sawit itu di sekitar kan banyak Pak. Jadi diuji tuh. Ribet juga ya Bu? Iya lumayan Pak, karena kita harus menjamin bahwa yang kita datangkan ini bukan hama gitu. Iya. Memang fokus kepada serangga untuk penyerbuk sawit gitu ya. Nah kita sudah melakukan uji di insektariumnya PPKS ini, terbukti satu dia hanya hidup di bunga jantan. Artinya dia tidak invasif menyerang tanaman lain. Udah dilakukan juga uji feeding gitu ya, uji makan terhadap. Makanannya apa tuh Bu serangga-serangga itu? Ya hanya bunga jantan itu segar. Ya? Jadi pada saat diperbanyak di laboratorium, di insektarium itu, makanannya tiap hari harus bunga jantan yang segar. Dia bunga jantan yang udah 2 hari, 3 hari itu nggak mau. Jadi betapa rumitnya, saya luar biasa memberikan apresiasi ya ke teman-teman peneliti. Ada Van Basten, ada Mas Pras, berapa orang tuh ya timnya Gapki itu ya, itu 24 jam selama sekian bulan gitu meriring ini. Karena
harus ngasih makan tiap hari. Lebaran aja mereka nggak libur itu. Karena mati ya Bu ya. Kalau nggak mati, kan pernah nyoba bunga jantannya itu diambil banyak, taruh di kulkas gitu. Iya. Harapan tuh dapat ada stok gitu Tinggal kan, stok kasih tinggal aja, kasih aja. Ternyata nggak mau makan ya. Manja juga sih harus harus Jangan-jangan yang harus suapin seger. juga tuh. Jadi tiap hari diganti, nanti proses ganti lagi sampai sudah dapat ribuan. Dinyatakan oleh Komisi Agen Sayati, kan untuk proses begini kita harus melibatkan Komisi Agen Sayati ya. Dinyatakan tidak berbahaya, aman untuk dirilis. Komisi Agen Sayati oke. Badan Karantina Indonesia mengeluarkan sertifikat untuk pembebasan istilahnya ya, Iya. pembebasan serangga itu. Barulah dirilis tanggal 9 April itu. Jadi kita sudah yakin bahwa itu tuh memang serangga penyerbuk yang kita inginkan, bukan hama gitu. Nah, tinggal ke depannya kan tidak bisa kita setelah lepas ya sudah gitu. Iya, Kita iya. perlu monitoring. Gimana sih perkembangan populasinya? Gimana monitoringnya Bu? Nah, ini yang mungkin ke depan kita dengan GAPKI akan melakukan lagi kerjasama gitu ya. Kita akan membuat salah satunya nanti untuk insektarium regional gitu. Karena dan membuat SOP perbanyakan supaya si perusahaan-perusahaan yang sudah dapat ini punya juga stok di laboratorium. Iya. Kan bisa jadi hujan terus-terusan serangganya mati, kan kita tetap harus punya stok. Nah, monitoringnya juga harus punya. Rata-rata di setiap perusahaan itu harus punya tim yang memang dia khusus melakukan monitoring itu. Kita bikin digitalisasi lah untuk monitoring itu. Haruslah itu Bu. Harus Iya, gitu ya. kan Ini segala macam. kelihatan dari produktivitas saja kan, misalnya kita harapkan produktivitas 10%, tiba-tiba kita lihat baru misalnya 3-2, ini bisa ada masalah. Kalau begitu kan berarti harus kembali lagi. Itu kan secara digital bisa kita Bisa profiling ya. gitu ya. Jadi setelah ini kita masih banyak penelitian-penelitian yang akan kita lakukan ini untuk memperkuat memastikan bahwa si serangga ini establish, survive gitu. Elsinta di support lah. lapangan. Iya nggak Mal ya? Kapan-kapan kita harus ke lapangan biar Harus tahu ke serangganya lapangan itu ini. kayak apa gitu Itu kan. dia. Ini serangganya tuh ada kayak tanduknya gitu atau? Dia kan termasuk ordonya Coleoptera. Jadi Apa itu? dia kumbang Curculionidae namanya itu. Curculionidae itu ada moncongnya. Oh, ada moncongnya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman bisa buka di Google Google ya. Ya pokoknya kalau pengen lihat cepet kutu beras lah gitu. Kutu beras ya. Persis mirip kayak gitu. Ya, satu lagi Bu terakhir. Artinya dengan yang dilakukan ini komitmen pemerintah untuk ngedorong ini luar biasa ternyata. Bisa cerita Bu? Betul Pak. Jadi karena tadi tuh melihat stagnannya produksi, sementara kita ada target B50 sampai dengan B100 gitu. Tidak bisa kita hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan gitu. Harus ada juga upaya-upaya bagaimana kita mengintensifkan kebun-kebun yang ada gitu. Nah kita pemerintah kan tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita merangkul pengusaha, petani gitu ya. Dan dari hasil kita diskusi dengan para produsen kelapa sawit, dengan asosiasi petani kelapa sawit gitu, muncullah ide itu bahwa ternyata salah satu permasalahan ini kita perlu melakukan introduksi serangga penyerbuk karena fruit set udah turun. Kita juga sekarang dibandingkan dengan Malaysia, kita ketinggalan untuk keragaman sumber daya genetik kita. Jadi kalau Malaysia itu sudah punya sekitar 86 SDG, kita baru 4 atau berapa gitu. Dan kemarin pada saat kita introduksi serangga penyerbuk, kita juga melakukan introduksi SDG kelapa sawit. Apa tuh? Sumber daya SDG? genetik. Sumber daya genetik. Jadi kita menginginkan gitu. Kemarin kita sudah dapat 111 aksesi. Artinya calon-calon bahan tanaman yang nanti akan kita explore ya. Jadi bahan tanamannya ada 11 gitu, 111 aksesi. Keunggulannya yang bisa nanti kita dapatkan, satu dia tahan kekeringan. Yang kedua dia kandungan minyaknya lebih banyak, lebih tinggi. Nah, ini kita akan eksplorasi lagi ke negara-negara lain. Ke depan gitu rencananya kita ke Zambia gitu ya. Oke. Maksudnya cari yang good side kita masukin ke negara dibawa kita ke ya. sini, itu kan sumber daya genetik. Nah, nanti oleh para pemulia tanaman kelapa sawit, bahasa sederhananya ini dikawin-kawinkan lah gitu. Ini dengan ini diambil gennya yang bagus tuh, gen apanya sih? Misalkan gen Yang bisa ya pohon sama pohon dikawinkan gitu jadi bukan satu. pohon dengan pohonnya sih, kadang
ilmu genom ya namanya. Dia kan si kelapa sawit itu terdiri dari semua tanaman, termasuk kita, terdiri dari rangkaian gen dan DNA. Kalau mungkin dulu pernah kuliahnya apa? A1 tenang aja. Iya. Ngerti. Iya. Jadi yang double helix itu loh ya, double helix yang DNA itu kan ada nomor-nomor gen sekian. Oh, ini gen penentu pembentukan buah, ini gen ketahanan hama gini, itu banyak gennya. Berarti untuk orang ahli itu ya. Di trade semua gitu ya. Ini ada bisa dari sini di copy ke sini, di proses itu tuh berjalan segala macam. Dan saya menantang juga ke konsorsium ini karena kita sudah memasukkan SDG dari Tanzania ada 111 aksesi. Harapannya dalam waktu cepat mungkin 10-12 tahun, kan prosesnya lama ini Pak, pemulihan kelapa sawit. Kita harus dapat varietas-varietas baru, varietas unggul baru yang bisa kita rilis secara resmi. Itulah yang nanti akan digunakan oleh petani secara umum. Kalau sekarang SDG ini belum bisa digunakan oleh petani. Harus dikawinkan dulu. Cepat, buahnya banyak dan kandungan minyaknya tinggi, terus tahan hama apa tadi Bu? Tahan penyakit ganoderma, penyakit busung kepala batang, tahan kekeringan. Kan kita maunya yang super power kan Pak. Iya. Buahnya enak, tahan hama penyakit, buahnya gede, banyak kan. Itulah yang karena proses ini kan teknologi berkembang terus ya, pasti akan ada permintaan konsumen kan, misalkan gitu. Yang sekarang dengan lahan yang sempit, misalkan tanam itu bisa buahnya banyak lah segala macam. Itulah yang kita menantang industri gitu. Pemerintah kan sebagai pemegang regulasi ya, kita memayungi supaya bagaimana iklim usaha teman-teman ini lebih kondusif. Dan itulah sekarang ini salah satunya adalah dengan merilis 3 serangga itu ya Bu ya. Ya next mungkin bisa ada hal lain ya yang bisa membuat produksi kita lebih tinggi lagi gitu. Ibu thank you sekali. Terima kasih sekali atas waktunya. Bisa datang ke podcast El Sinta, ini sangat mencerahan. Ini kalau tidak dibatasi saya bisa sampai subuh. Terus terang kita banyak yang ngerti ya, mungkin nanti banyak penjelasan-penjelasan secara gambar, secara apa yang akan kita kemas dalam podcast ini. Ibu terima kasih. Sama-sama Pak Har, mudah-mudahan informasi yang saya berikan cukup memberikan inilah kenapa pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin bekerja sama dengan GAPKI, BPDP, dengan PI segala macam semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui salah satunya kelapa sawit ini gitu. Karena ya gimana pun apapun ceritanya kelapa sawit yang memang serapan devisinya paling tinggi. Nyumbang devisa tertinggi ya. Non migas. Luar biasa. Di luar migas. Baik, terima kasih Ibu Ebi atas waktunya di El Sinta. Pendengar dan netizen, sampai di sini dulu. Nanti mungkin ada episode berikutnya kali ya. Kalau ada update lain tentang hal ini, kita akan tagih lagi Ibu Direktur BUN. Direktur Perbenihan Perkebunan. Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya Haryo Ristamaji. Terima kasih dan kita jumpa di lain kesempatan.